Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan Pro 1 RRI ND hingga saat ini dan masih terus bersama saya Desi Natalia juga Budi Buku Operator Studio. Kami hadirkan kembali Florata pagi ini dengan topik perbincangan wawancara yang masih akan kami terus hadirkan untuk Anda. Kali ini pendengar kabar dari Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur yang sempat dinyatakan sebagai kabupaten termiskin di NTT, terus berjuang melawan kemiskinan ekstrim ya. Meskipun pada tahun 2022 kalau Anda ketahui bahwa angka kemiskinan di sana mencapai 9,11%, naik dari 6,80% pada tahun sebelumnya. Namun kabarnya pemerintah daerah terus berupaya keras untuk memperbaiki situasi ini sehingga ada perkembangan positif angka kemiskinan ekstrim di Manggarai Timur ini menurun. Dan untuk mengetahui informasi ini selengkapnya pendengar, kami akan perbincangkan selengkapnya dengan penjabat Bupati Manggarai Timur, Boni Hasudungan yang sudah bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat pagi Pak Boni. Ya, selamat pagi. Untuk pemirsa semua, salam dari Manggarai Timur. Baik, apa kabar Pak Boni? Sehat? Puji Tuhan, kabar baik, sehat Bu. Kabar baik juga seperti perkembangan positif ya, angka kemiskinan ekstrim di Manggarai Timur. Kami terima informasinya bahwa sudah membaik begitu Pak Boni di sana ya? Benar Bu. Ya, dari data terakhir dari Kementerian Menko Sumber Daya. Begitu sumber daya. Baik ya, upaya ini tentu saja peran kerja keras dari pemerintah daerah dan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Manggarai Timur. Tapi kami ingin tahu langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur sehingga ada perkembangan positif angka kemiskinan ekstrim di Manggarai Timur ini Pak Boni. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Pemda Manggarai Timur, saya memberi gambaran dulu terkait dengan kemiskinan ekstrim. Ya, kemiskinan ekstrim itu apa sih gitu kan? Supaya kita punya pemahaman yang sama. Kemiskinan ekstrim itu kondisi di mana ketidakmampuan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Artinya apa? Itu terkait dengan pendapatan, karena pendapatan mempengaruhi juga untuk belanjanya. Sebenarnya kemampuan dia untuk membelanjakan kebutuhan dasarnya dan dari pendapatannya. Kalau hitung-hitungan satu kakak misalnya ada lima orang, itu pengeluarannya itu minimal sekitar 1,5 juta. Nah, itu hitungannya. Kemudian saya sedikit meluruskan tentang angka miskin ekstrim yang ramai kemarin, Manggarai Timur, miskin ekstrim segala macam. Toh sebenarnya begini Kak, pemerintah Republik Indonesia, ya agak panjang Ibu ya, silakan Pak Boni. Republik Indonesia, ya Bapak Jokowi mencanangkan tahun 2024 itu miskin ekstrim itu 0 di Indonesia. Ada di mana miskin ekstrim? Ada di seluruh kabupaten kota. Tahun 2021 itu dilaksanakan dulu di 7 provinsi, yaitu NTT sendiri, kemudian Papua Barat, Maluku Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, 7 provinsi. Di setiap provinsi dipilih 5 kabupaten. Salah satunya untuk NTT Manggarai Timur. Ada beberapa kabupaten lainnya waktu itu dipilih. Kenapa dipilih? Karena waktu itu sebenarnya yang dipilih itu bukan yang terendah atau yang tertinggi karena di sini. Tetapi entah metode apa yang dipakai waktu itu. Karena tahun 2021 itu angka Manggarai Timur 6,8, masih ada yang lebih tinggi dari itu. Daratan Flores saja ada 3 kabupaten, saya gak enak sebut namanya lebih tinggi. Itu gambarannya. Kemudian tahun 2022 itu pemerintah menerapkannya di 25 provinsi, 212 kabupaten. Kemudian tahun 2023 semua tuh di 30, sekarang kita 38 provinsi ya, 38 provinsi di 500 sekian kabupaten kota. Kemudian upaya apa yang saya lakukan? Karena di situ tadi Ibu, teman-teman pemirsa, terkait dengan pendapatan dan di mana berhubungan dengan pengeluaran, maka upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana pendapatan itu meningkat. Kemudian meminimalkan pengeluaran yang harusnya bisa bisa ditangani oleh pemerintah. Untuk peningkatan pendapatan, kita kembangkan terus
karena sebagian besar masyarakat Manggarai Timur itu adalah petani, kita tingkatkan terus pertanian, misalnya jagung, nanti saya ajak hitung-hitungan deh tentang jagung. Kemudian juga tanaman sayur-sayuran, supaya pendapatan petani itu, masyarakat itu meningkat. Kemudian supaya pengeluarannya tidak bertambah untuk kepentingan yang lainnya, kita perbaiki akses. Ya, jalan-jalan kita perbaiki sehingga orang misalnya dari mana ya, dari tengah ya, misalnya dari Benteng Jawa Beledah atau dari Congkar Watunggong, dulu itu 4-5 jam sampai dengan ke Borong. Sekarang 1,5 jam saja sudah sampai. Itu artinya dia kalau mau ke Borong, kalau dulu pakai nginep, sekarang pagi berangkat, siang ini bahkan siang dia menjelang sore mungkin dia sudah di rumah, urusannya sudah selesai. Itu salah satu strategi. Nah, sekarang terkait dengan peningkatan pendapatan, kita terus melihat apa sih potensi yang dimiliki. Misalnya lahannya cukup, bisa tanam jagung, ya kita kembangkan tanam jagung. Hitung-hitungannya kemarin saya ajak teman-teman, bagaimana dengan jagung, hitung-hitungannya kayak mana. Misalnya gini Kak, 1 hektar jagung kita tanam, pendapatannya minimal sekarang ini 5 sampai dengan 6 ton. Ya, 5 ton deh, oke lah kita bikin minimal. Harga sekarang terendah 4.000, sekarang bisa 6.000. Sekarang saya hitung 4.000. Berarti 5 ton kali 4.000, 20 juta. Toh biaya produksi tertinggi itu 10 juta. Berarti kan 20 juta pendapatan, terus biaya produksi masih 10 juta. Tanam jagung dari tanam sampai dengan panen itu 4 bulan. Dengan segala macam pengolahannya 4 bulan. Berarti 10 juta dibagi 4 bulan 2,5 juta. Dengan 2,5 juta, tadi saya katakan pengeluaran ke satu keluarga itu sekitar 1,5 juta. Berarti dia sudah bisa dikategorikan sudah keluar dari situ. Jadi ada kaitannya dengan pendapatan, ada bagaimana kita tekan dia punya pengeluaran yang tidak berurusan dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kira-kira begitu, Ibu dan teman-teman. Jadi definisi antara kemiskinan ekstrim dan kemiskinan umum tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Boni, termasuk juga langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam upaya untuk terus membuat ini perkembangan positif di sana begitu. Pak Boni tadi disampaikan bahwa peningkatan sarana prasarana, pembangunan infrastruktur tadi termasuk salah satunya juga disebutkan begitu ya Pak ya. Peningkatan kesehatan, pendidikan begitu, sektor pertanian juga, UMKM juga apakah kemudian dilibatkan untuk dalam rangka ini Pak Boni? Benar Bu, UMKM juga terus kita kembangkan. Teman-teman sudah masyarakat sudah mulai memproduksi, kita coba salurkan juga seperti di Borong udah ada pusat oleh-oleh. Kemudian kemarin juga saya kasih tantangan tuh ke teman-teman. Saya kemarin keliling ke 2 kecamatan, ada peluang baru nih. Apa itu? Dan program, maaf ya saya tidak masuk ke politik, pemerintah presiden terpilih tentang pemberian makanan kepada anak sekolah. Saya bilang ini peluang nih. Jangan sampai ketika program itu dilaksanakan, komoditinya, kebutuhannya dibawa dari luar. Betul. Ya toh, itu harus ditangkap. Kepala desa silakan ini, kembangkan ini. Apa sih yang sudah mulai dipersiapkan? Jangan sampai nanti harus jangan sampai jadi kita penonton. Seperti itu. Itu yang selalu saya ajak teman-teman. Jadi saat program nanti di launching, dilengkapi dengan anggaran, pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tidak gagap begitu harapannya Pak Boni ya? Sudah bisa langsung eksekusi. Sudah siap. Desa kan dia udah tahu tuh di desanya ada berapa sekolah, dia udah tahu tuh berapa siswanya itu. Dia udah bisa prediksi tuh. Ya kan, karena itu setiap hari. Kira-kira gitu Ibu. Ya. Untuk pemanfaatan potensi pariwisata di Manggarai Timur, untuk juga memberikan efek yang baik begitu ya untuk Manggarai Timur, ini sudah dilakukan seperti apa saja pemanfaatannya? Baik, gini Kak, kita harus bicara tentang pariwisata, kita tidak boleh tinggalkan Labuan Bajo. Labuan Bajo itu ya pemicu lah untuk terus nanti dia pariwisata bergerak sampai ke daratan Flores lainnya. Saya membayangkan seperti Bali Kak. Bali 40 tahun lalu orang tahunya Kute, kemudian Ubud, sekarang segala macam pelosok Bali sudah. Begitu juga NTB dulu tahunya Seginggi, sekarang orang tahu Gili Trawangan. Hari ini orang lebih banyak tahu tentang Kelimutu dan Labuan Bajo, tetapi 10 tahun lagi orang harus tahu di wilayah dan kita harus mulai mengenalkannya. Kita pembangunan pariwisata di antaranya dengan ada beberapa festival, tahun ini ada festival Ligota. Ya
orang masih ada yang mempersoalkan berapa banyak sih wisatawan yang datang gitu, ya kan? Tetapi kalau kita harus kenalkan dulu ke dia. Ya. Salah satu cara mengenalkannya dengan festival-festival. Memang banyak teori-teori lainnya. Kemudian yang kedua, pembangunan pariwisata kita di Manggarai Timur itu berbasis masyarakat. Artinya apa? Investornya itu ada di masyarakat. Dengan pengembangan desa wisata. Di beberapa desa wisata udah ada siap homestay-nya. Dia tidak perlu mendatangkan investor bangun hotel segala macam. Biar rumah tangga itu yang menyiapkan untuk kedatangan tamunya ke depan. Kira-kira seperti itu. Jadi semua sektor di sana dioptimalkan begitu Pak Boni ya? Iya, benar Ibu. Pak Boni, kalau dalam surat edaran tadi yang sempat disinggung Pak Boni di awal dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia itu disebutkan bahwa ada kata estimasinya ya, estimasi kemiskinan ekstrim di Manggarai Timur. Di sana tertulis mengalami penurunan sebesar 5,30%. Nah, apakah angka estimasi ini jumlahnya tidak terlalu berbeda jauh kah dengan angka resmi statistik yang Anda miliki begitu Pak Boni? Jadi gini Kak, ini estimasi itu dihitung oleh BPS ya. Memang perhitungan, saya sudah belajar beberapa angka-angka dari BPS itu biasanya ada tanda apa istilahnya, tanda estimasi, tanda bintang 1, bintang 2 itu yang nanti ada teknisnya mereka. Memang nanti terus biasanya nggak terlalu banyak mengalami perubahan. Ya, begitu. Tapi ini paling tidak bisa dijadikan pedoman internal begitu ya untuk pemerintah daerah bisa merencanakan, mengalokasikan anggaran ya di tahun-tahun ini atau tahun-tahun berikutnya, termasuk tadi ya memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Manggarai Timur. Pak Boni, kalau kita lihat ya berita-berita yang beredar, mungkin Anda ingin juga menyampaikan tanggapan klarifikasi. Selain Manggarai Timur dilabeli ada juga kabupaten dengan angka kemiskinan ekstrim yang cukup tinggi begitu, tapi ada juga yang lain yaitu salah satu daerah tertinggal pada tahun 2020-2024. Mengenai ini apa yang ingin Anda tanggapi Pak Boni? Begini gambarannya, kita akui Manggarai Timur sebagai salah satu kabupaten tertinggal dari 13 kabupaten tertinggal yang ada di Indonesia ya, di NTT. Kalau kita lihat yang sisa kabupaten 13 tertinggal itu sebagian besar itu adalah kabupaten daerah otonomi baru. Itu gambar. Saya tidak sedang membela diri ya, tapi artinya saya memberi gambaran tentang posisi startnya seperti apa. Kemudian memang nggak semua, ada satu kabupaten di Flores, Nagekeo yang pemekarannya itu seingat saya tahun 2006, lebih awal sedikit dari kita tahun 2007, yang sudah tidak lagi tertinggal. Tetapi kalau kita membanding-bandingkan, membanding-bandingkan antara Nagekeo misalnya dengan Manggarai Timur, itu nggak bisa apple to apple. Kenapa saya bilang seperti itu? Luas Nagekeo saja itu setengah lebih sedikit daripada luas Manggarai Timur. Artinya jangkauan, bangun jalan, bangun listrik, bangun apa, itu kita lebih berat lah dengan APBD yang nggak jauh, yang beda-beda tipis, kira-kira seperti itu. Tantangan kita lebih besar. Kemudian juga jumlah penduduk hampir 2 kali lipatnya jumlahnya kita. Artinya kalau kita bangun sekolah, kita bangun lebih banyak, kita bangun listrik lebih banyak, kita bangun panjang jalan segala macam lebih banyak. Tetapi ini bukan menjadi alasan kita untuk berleha-leha. Kita kan punya alasan, nggak gitu kan? Kita tetap berjuang, bekerja, gimana memaksimalkan apa yang kita lakukan. Misalnya seperti ini. Kita tahu dana alokasi umum kita terbatas. Kita bekerja terus, berjuang terus. Bagaimana caranya dan mendapat dana alokasi. Dan dana alokasi umum kan terbatas. Dana alokasi khusus kita coba kerja. Contohnya tahun 2024, dana alokasi khusus kita itu 216 miliar. Ya, itu pakai kerja itu. Itu tertinggi untuk NTT. 10 besar untuk Indonesia. Tahun 2023 kita itu 245 miliar. 2023, 2024 tadi 216 ya. 2000 itu tertinggi nomor 3 atau 4 di Indonesia dan nomor 2 di NTT setelah Manggarai Barat. Itu perlu perjuangan. Dengan adanya dana tersebut, maka kita bisa membangun lebih banyak lagi. Itu yang pertama. Kemudian kita mencoba bekerja maksimal supaya ada penghargaan. Karena penghargaan ada kaitannya dengan insentif daerah. Sejak tahun 2020 ya sampai dengan 2024 total insentif daerah di Manggarai Timur itu sudah 79,6 miliar. Menurut saya itu
untuk daerah Flores kita yang tertinggi. Insentif daerah itu diberikan karena kinerja. Dan insentif daerah itu digunakan untuk pembangunan. Itu yang makanya kita optimis. Dengan kondisi tantangan kita tertinggal, kita tetap bekerja bagaimana memaksimalkan pendapatan yang sumber-sumbernya dari pusat sambil juga tetap dengan PAD untuk pembangunan. Kira-kira seperti itu. Artinya pemerintah Kabupaten Manggarai Timur atau masyarakat Kabupaten Manggarai Timur tidak berjuang sendiri begitu ya. Ada intervensi juga perhatian paling tidak dari pemerintah pusat untuk mengentaskan kemiskinan ini ya. Ya, begitu. Dan kinerja karena dia datang nggak sendirinya. Betul. Misalnya kita dapat ada 200 miliar DAK. Ada daerah cuma dapat 40 miliar, 50, di bawah 100, kira-kira begitu. Karena itu kinerja. Jadi, insentif juga seperti itu. Kira-kira begitu, Bu. Pemicunya adalah perhatian dari pemerintah. Tentu kalau dikelola secara optimal oleh kinerja dari pemerintah kabupaten daerah, ini justru hasilnya akan lebih optimal begitu Pak Boni ya? Demikian, Ibu. Baik, ya, terima kasih. Pak Boni, untuk mewujudkan 0% kemiskinan ekstrim, semua upaya sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Tentu masyarakat juga kita harapkan untuk bisa sama-sama bekerja dengan pemerintah mewujudkan ini. Apa yang terus Anda sampaikan kepada masyarakat dan kalangan terkait tadi yang sudah di awal Anda sebutkan juga untuk berjuang bersama agar bisa 0% paling tidak ya, itu tujuannya untuk kemiskinan ekstrim ini Pak Boni. Baik, ya saya himbau kepada masyarakat tahun ini kita lebih berat. Tahun ini saya menghimbau kita bisa lebih maksimal lagi, kemudian lebih bisa memilih kalau terkait dengan pertanian komoditi-komoditi yang ditanam. Kenapa saya bilang seperti itu? Tahun ini anomali cuaca. Ya, kita perubahan cuaca itu sekarang di Januari Februari wilayah selatan Manggarai Timur itu kering. Sementara wilayah utara itu sekarang sejauh mata memandang kita lihat ada jagung. Ini bisa jadi membuat miskin ekstrim semakin bertambah. Tapi kita nggak pesimis. Karena ini yang harus dicermati. Menurut saya beda ya dengan kejadian ketika COVID. COVID waktu itu lebih berdampak di kota besar. Orang kehilangan pekerjaan. Tetapi Manggarai Timur masyarakatnya masih panen raya. Tetapi dengan anomali bisa gagal panen. Di sebelah selatan Manggarai Timur Januari, Februari, Maret itu jagung banyak yang gagal tumbuh. Ya puji Tuhan bulan April ini sudah ada hujan. Itu yang terus kita ajak Dinas Pertanian bersama masyarakat untuk memaksimalkan lahannya, tetapi juga cerdas memilih komoditi-komoditi yang terus juga tanggap dengan informasi terkait dengan perubahan iklim. Kira-kira seperti itu. Dengan pola seperti itu kita optimis kita bisa selamatkan kondisi di tahun 2024 yang berat ini. Kita harapkan bersama begitu Pak Boni ya. Terima kasih untuk waktunya sudah bersama dengan Pro 1 pagi ini Pak Boni. Selamat melanjutkan aktivitasnya pagi ini Pak Boni. Terima kasih kembali. Salam hormat kepada seluruh pemirsa. Tuhan memberkati. Amin. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Pendengar baru saja tadi bersama kami Boni Hasedungan dari Manggarai Timur, penjabat Bupati Manggarai Timur langsung tadi memberikan informasi ya untuk Anda terkait dengan topik kita pagi ini ya. Ada kabar baik, kabar positif dari Manggarai Timur, perkembangan di sana bahwa untuk angka kemiskinan ekstrim di Manggarai Timur tahun ini sudah menurun. Terima kasih Anda masih bersama dengan Pro 1 RRI ND. Informasi lainnya menyusul akan hadir di Florata pagi ini.